orang-orang yang menjadi korban meninggal dunia ketika aksi 22 Mei itu menjadi catatan dari Bang Fadlizon. Pemerintah juga concern tidak, Mas? Pemerintah pasti concern dan aparat keamanan pasti concern. Itu kasus yang berbeda, yang tidak boleh harus ada penegakan hukum. Harus, saya setuju untuk harus bisa dicari siapa di balik ini dalang semuanya. Tapi jangan lupa provokator-provokator, para elit-elit politik, termasuk Fadli, Amin Rais. Itu kenapa itu? Ngapain? Carikan mereka semua. Carikan mereka semua yang provokator-provokator itu. Ini pendekatan kekuasaan. Enggak. Dulu. Anda udah menduduk kata provokator kepada saya. Enak saja. Dasarnya apa dasarnya? Jadi gini, carikan Amin Rais, carikan semua Fadli, semua elit-elit yang memprovokasi rakyat itu. Tidak mereka. Tidak ada, di mana saya menegakkan hukum sebelum sebagai pemilu, DPR saya harus mengawasi. Mereka sudah mengatakan tentang penolakan hasil KPU, hasil pemilu. Oke? Kenapa? Yang kedua, tidak ada masalah. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk cepat Prabowo dapat dilantik menjadi presiden kecuali melakukan people power. Apa maksudnya itu? Demokrasi kita setuju, demonstrasi kita setuju. Ekspresi kebebasan? Itu kebebasan. Bagaimana kebebasan dengan Anda menjatuhkan sebuah pemerintahan siapa yang sah? Ada yang mau menjatuhkan? Ya. Ada yang menjatuhkan? Ya dong, itu bukan semua jejak. Siapa yang mau menjatuhkan? Jejak digitalnya. Sebut siapa yang menjatuhkan. Buktinya sekarang Egy ada ditahan. Sebut siapa yang menjatuhkan. Buktinya Egy sekarang ditahan. Tadi Anda menyebut. Newsnya. Iya kan? Semua mereka mengatakan. Ditahan itu adalah kebijakan penyidik. Bukan kebijakan penyidik. Itu karena kata-kata kalian ingin melakukan people power dengan menjatuhkan pemerintah yang sah. Termasuk Fadli. Siapa? Di mana? Gitu dong. Anda jangan menuduh. Ya, Bang Fadli bagaimana menanggapi Bang Fadli? Kita main dengan Bang Fadli, kita kasih Bang Fadli untuk hak jawab, silakan. Ini orang ya. Jujur dan serius. Begitu ada di pemerintah langsung berubah. Bukan dulu nggak begitu ya, Bang? Bukan persoalan itu. Bukan. Kalian menggunakan kebebasan dengan mencaci maki, menghujat, segala macam daya dilakukan. Ini lihat. Maka yang saya lakukan adalah melakukan perbedaan itu. Silakan Bang Fadli. Kita kasih ke Bang Fadli dulu. Silakan Bang Fadli. Yang kita lakukan semuanya adalah pengawasan dan di garis konstitusional. Itu yang sejak awal dikatakan oleh Pak Prabowo. Bahwa garis kita adalah garis konstitusional. Unjuk rasa adalah unjuk rasa damai. Ya, apa yang saya lakukan kemarin, bahkan saya membawa, ya, ketika itu puluhan ribu orang mungkin keluar dari situ, selesai menenangkan massa. Ya, itu artinya kita memang mempunyai komitmen untuk semuanya itu berjalan damai, tertib dan sebagainya. Semua ucapan-ucapan saya juga demikian. Tapi kita juga mengingatkan pada aparat, jangan berlaku brutal, jangan menembaki rakyat. Dan terbukti sekarang ada minimal 8 orang, saya nggak tahu data terakhir, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan di atas 20, yang meninggal. Kita lihat nanti. Ya, itu kan ada rekamnya. Ada rekam otopsi dan sebagainya. Kalau dikatakan Bang Fadli bagian dari elit-elit yang memprovokasi tadi, jauh sebelum hasil pemilu diumumkan, begitu Bang Abalin ya? Kalau orang boleh berpendapat, saya mau begini. Tunggu dulu. Silakan Bang Fadli dulu. Misalnya orang berpendapat, misalnya tidak perlu ke MK. Ada yang mengatakan perlu ke MK, itu biasa-biasa saja. Ya. Tetapi kalau ada orang menggunakan kata people power seperti Pak Amin Rais, Pak Jokowi aja 2014 menggunakan people power. Pak Yusuf Kala aja pernah menggunakan kata people power. Gimana Bang Abalin? Gimana? Ada ngerti nggak artinya people power? Baik-baik. Artinya apa sih people power? Ada ngerti nggak? Menggunakan kekuatan rakyat itu ada ngerti nggak? Saya mengerti. Apa artinya? Saya mengerti. Apa Tidak usah kau ajari saya itu. Apa dulu? Karena saya mengerti. Supaya kau dengar paham. dulu. Apa dulu artinya? Kau maksud people power. Apa? People dan power. Dua hal yang digunakan untuk menggunakan ketika itu untuk menggunakan aspirasi dalam rangka meyakinkan. Kau dengar dulu, kau dengar, tidak usah kau tanya saya. Kau tidak terlalu lebih tinggi sekolahmu dari saya. Karena itu menggunakan seluruh kekuatan rakyat untuk melaksanakan konsepsi demokrasi. Sah saja yang disebut Pak Yusuf Kala, yang disebut Pak Jokowi. Tapi Anda menggunakan people power itu untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan yang sah. Yang mana? Udahlah Fadli, tidak usah mulutmu terlalu. Kau sampah mulutmu. Ini sampah. Kau mengatakan kau boleh tidak datang di MK, tapi kau tidak boleh melakukan mengecilkan posisi MK. Kemarin apa kata-katanya? Percuma saja mengirim itu ke MK. Itu pendapat sah nggak di dalam demokrasi? Kau wakil ketua DPR. Boleh nggak? Bukan masyarakat biasa. Saya tanya, boleh nggak? Pernyataanmu adalah titah bagi rakyat. Boleh nggak berpendapat? Baik. Tidak boleh, kecuali kau yang bisa. Karena kau tidak begitu cara-caramu menyampaikan pendapat. Baik, abang sekalian. Melihat yang lalu. Saya mau bilang saya mau bilang begini. Melihat dari 2014 hari ini untuk dan atas nama negara, polisi tidak dibekali dengan, tidak dipersenjatai dengan peluru tajam.
Kalau hari ini ada yang mati seperti yang disebutkan hari ini Fadli, apa kemarin? Kemarin. Disebutnya seperti begitu. Ada polisi ada mengakui. peluru tajam yang kemudian terdeteksi meninggal, membuat para perusuh itu meninggal dunia. Maka hari ini pun orang hanya bisa mengatakan bahwa kita serahkan sepenuhnya untuk sebuah penyelidikan dilakukan. Tapi tidak boleh Anda juga menggunakan diksi dan narasi yang bisa melahirkan makna bahwa polisi begitu brutal. Itu saya tidak setuju. Oknum bisa terjadi. Tidak bisa. Oke. Itu Ada tidak bisa. foto-foto dan ada Itu video. mulutmu Jadi, penuh dengan kotoran. Oke. Mulutmu Satu-satu. sampah. Saya punya Oke, Kau tahan dulu membohongi Bang Abalin. publik namanya. Ya, tahan dulu. Itu Oke. namanya bohong. Oke, iya. Jangan kau tunjuk-tunjuk Iya, iya, saya. iya, iya. Abang sekalian tahan dulu. Kepalamu Tahan dulu. sini Oke. nanti. Oke, tahan dulu. Canda sama saya. Iya. Gitu. Nggak usah tenang Iya. saja. Gak usah tanganmu. Oke, tahan dulu abang-abang sekalian. Kita Gak usah tenang. Kau memang kurang ajar, mulutmu tidak Iya. bagus. Mana? Sampah mulutmu. Oke, tahan Bang Abalin, tahan. Bang Fadli tahan dulu. Oke. Iya, saya punya hak. Ya, baik. Iya, Bang, kita tapi tinggalkan jangan topik mulutmu. itu. Abang-abang sekalian, oke. Saya punya hak untuk mengawasi. Kita tinggalkan topik itu. Kita coba sekarang membahas Saya punya bagaimana hak untuk kemudian mengawasi. langkah setelah ini. Kita lihat sudah ada apa namanya? Ini provokatornya. Ya, tahan dulu Bang Abalin, tahan dulu. Oke, setelah kita coba bahas. Tidak bagus. Sebagai Ya. ASN. Ya, Kau baik. tidak bagus. Bang Fadli, Bang Abalin tahan Saya dulu. hadapi kau, Ya. dimanapun kau mau. Oke, Saya Abang. hadapi kau. Kita lihat. Ini bulan Ramadan, kita tahan dulu, santai dulu. Nanti kita bahas usai jeda. Kita coba redamkan situasi karena kemarin Pak Prabowo ketemu dengan Pak Yusuf Kalla, Pak Jokowi ketemu dengan Pak Habibie. Apakah ini kemudian ada kemungkinan bahwa saat ini semuanya berkomitmen untuk meredamkan tensi politik? Itu bagaimana Bang Fadli? Bagaimana soal itu? Ya kalau Ketemu Pak JK itu kenapa? Apa yang dibahas, Bang? Pak Prabowo itu pada dasarnya adalah seorang yang selalu membuka dialog, bukan lobby politik ya, dialog. Apalagi dengan orang-orang senior yang dianggap mempunyai hubungan baik yang selama ini bisa berpikiran rasional. Dan langkah yang diambil juga adalah langkah konstitusional. Karena ada pendapat ya tentu di dalam juga berbeda-beda. Termasuk pendapat ya kita harus ke MK supaya kita tuntas, menuntaskan apa yang kita tuduhkan, kita sampaikan tentang kecurangan-kecurangan itu terstruktur, masif dan sebagainya. Baik pada sebelum, pada saat maupun setelah selesai, itu kita lihat bagian dari upaya kita berkomitmen kepada jalan konstitusional. Oke, sampai di Pak JK saja kah atau kemudian besar kemungkinan akan ketemu dengan Pak Jokowi paling tidak? Itu bagaimana, Bang? Sekarang ini saya kira yang ditempuh, yang dikonsentrasikan adalah langkah hukum. Ya, langkah hukum MK ini ada timetable-nya. Nanti saya kira ini yang perjuangan kita adalah perjuangan hukum. Di samping jadi ke perjuangan MK dulu politik. ya, ke MK dulu. Oke, baik. Saya kira itu Ya, yang kita lakukan. Ya, baik. Bang Abalin, dari pemerintah, dari Pak Jokowi, bagaimana kemudian untuk paling tidak kan sama-sama kontestan pemilu, punya peran juga untuk menurunkan situasi pengertian tensi saat ini. struktur, Bagaimana? pengertian terstruktur, sistematis dan masif, dia ngerti karena dia DPR. Pengertiannya juga dia mengerti. Karena itu maka memang semua diksi dan narasi yang dipakai itu adalah untuk memberikan pembelajaran kepada publik Indonesia. Ya. Kalau perjuangan hukum itu maka dari kemarin-kemarin mestinya ngomong. Bukan perjuangan menggunakan jalan, menolak MK. Dia tidak menggunakan dengan melakukan judicial review dan lain sebagainya. Itu kan kepada MK. masyarakat. Baik. Udah. Ya, Bang Abalin, Dia sendiri soal mengatakan pertemuan tentang dengan MK. tokoh dulu. Ini Tentang bagaimana? MK itu adalah percuma aja. Oke. Itu lembaga negara. Begini. Saya akan melakukan hal yang sama, melakukan perlawanan Bang kalau Abalin. orang menyebutkan Oke, DPR tunggu seperti dulu. itu. Ya. Gitu. Tunggu dulu ya. Yang saya katakan begini. Supaya anak ini bisa mengerti. Oh, Dia wakil bukan anak- DPR, wakil ketua Boleh. DPR. Kita boleh Tapi berpendapat. narasinya tidak beres. Saya katakan Seperti begini. orang tidak Kalau terpelajar. saya Gitu. berpendapat, ini saya bilang waktu itu di depan wartawan, percuma. Tetapi ini semua akan menjadi keputusan karena ini akan ada ahli-ahli hukum. Akan menimpa pendapat Baik, dari jalur itu tentu tokoh-tokoh kita agama. apresiasi. Digital. Bang Abalin, Ada, Bang silakan. Abalin, Buka untuk saja. meredamkan situasi juga, ini kita terakhir dialog ini. Dari Pak Jokowi bagaimana kemudian untuk Presiden sejak bertemu awal, dengan tokoh-tokoh, Presiden apakah akan sejak ketemu Pak awal. Prabowo juga? Sejak tanggal 17 setelah pemilihan, Presiden sejak awal telah punya ketetapan hati dan berniat untuk bertemu dengan seluruh elit-elit politik termasuk dengan Pak Prabowo. Untuk tapi- apa? Karena pertemuan elit itu untuk meredam situasi, membuat teduh tenang. Karena pemilu dan pesta demokrasi itu telah terlaksana. Bahwa ada proses-proses seluruh tuduhan tentang kecurangan dan lain-lain, kita harapkan itu bisa menempuh jalur hukum. Tapi jauh-jauh sebelumnya kan sudah menolak tentang kemenangan 01, kemudian menolak MK.
Terus narasi apa yang mau dipakai untuk memberikan pembelajaran Jadi kepada begini, publik Pak Indonesia? Prabowo memang menolak. Coba. Ya, Pak Gitu Prabowo loh. memang menolak dan Ini hak masih waktu saya, masih bicara, masih saya. Ya, masih silakan, waktu. silakan. Ya silakan, Kalau silakan enggak, Bang Abalin. suruh aja dia bicara. Ya silakan Apa-apa, Bang Abalin, silakan. singkat. Jadi ini Itu soal pertemuan artinya lagi apa? gimana? Itu artinya apa? Kita punya proses demokrasi yang sedang berjalan ini adalah semua kita elit-elit politik memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Hari ini terjadi kerusuhan tidak lepas daripada pernyataan-pernyataan dari provokator-provokator yang saya Bang Abalin, terakhir singkat, saya Jadi, akan ke Bang Fadli juga. Singkat dulu Bang Abalin. Jadi bagaimana Pak Jokowi bisa bertemu dengan Pak Prabowo? Itu kuncinya dari mana nanti? Bagi untuk Presiden meredamkan Joko situasi. Widodo, bagi Presiden Joko Widodo, beliau tetap akan melakukan langkah-langkah untuk bertemu dengan sejumlah tokoh. Kemarin sudah berjumpa dengan Pak Zulkifli Hasan, ketemu dengan AHY, tadi Lalu bertemu lagi Pak dengan Habibie, Pak Habibie. begitu, Mungkin besok dengan lain, mungkin besok dengan Wakil Ketua DPR seperti Fadlizon. Dengan gimana Pak Fadli? Singkat saja Bang, terakhir. pada dasarnya komitmen kita pada konstitusi itu sudah jelas ya. Dan itu saya kira yang menjadi dasar. Dan kalau kan kita melihat di dalam politik itu apa sih yang dilakukan ujungnya. Kalau ada perbedaan pendapat tadi Saudara Ali Mokhtar mengabalin soal pernyataan-pernyataan MK itu sah-sah saja. Banyak yang berpendapat juga begitu. Jadi yang jelas sekarang malam ini insya Allah akan kita lakukan upaya hukum konstitusional itu. Nanti pada pukul 20.30 kita tunggu oleh tim ya yang memang sudah ditunjuk. Saya kira insya Allah nanti kita bisa menunjukkan apa yang terjadi di dalam proses pelaksanaan pemilu dan saya kira itu bagian yang akan dilihat juga oleh masyarakat. Baik. Yang jelas kita merasakan memang terjadi kecurangan. Gitu. Itu dibuktikan nanti. Silakan abang-abang untuk supaya publik melihat kita semua damai-damai saja, mungkin bisa salaman terlebih dahulu. Bang Fadli gimana? Terima kasih banyak Bang Abalin, terima kasih banyak Bang Fadli sudah hadir. Terima kasih. Kita tunggu mudah-mudahan ada pertemuan antar para elit-elit ini supaya kemudian masyarakat bisa senang melihat kedamaian yang diciptakan oleh elit sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih.